Saya dari IKMI Rizkina dari Teknik Informatika dan saya sekarang di Jaba BK 1 dan sekarang apa sih alasan saya kuliah di sini? Banyak sih alasannya, banyak keunggulan di sini dan banyak manfaat kita mendapatkan kuliah. Kita kuliah di sini hanya 2 tahun dan kita di sini bisa mendapatkan berbagai macam ilmu. Untuk khusus saya sendiri, saya di Teknik Informatika di IKMI Rizkina. Sebelum kita lanjut, apa sih IKMI? Ya, kita akan mulai IKMI itu dari singkatan Institut Komputer Manajemen dan di Rizkina itu sendiri diambil dari nama anak yang orang memilikinya. Serta alasan sendiri sekolah di sini sangat banyak orang dari kalian semua yang ingin kuliah di sini. Nah, di sini juga banyak keuntungan yang banyak kita dapatkan. Salah satunya ini dari brosur dari sini kita bisa lihat banyak sekali keunggulan dari sini. Pertama, proses belajar 2 tahun. Dengan 2 tahun kita sudah mendapatkan ijazah D3 dari jurusan yang kita ambil. Apa itu? Banyak sekali sebenarnya jurusan di sini. Dari informatika, akuntansi, komputer, manajemen, dan untuk saya sendiri adalah teknik informatika. Dan bisa anda di sini ini adalah suasana dari kampus saya di IKMI Rizkina ini sendiri. Oke, untuk keunggulannya dari kampus ini bisa dijelaskan satu-satu dengan sederhana saja. Pertama, ijazah D3 terakreditasi, bisa dilihat terakreditasi. Yang kedua, bersertifikat internasional dari Microsoft. Jadi kalau kita bisa mendapatkan ijazah Microsoft Office. Kita lembaga terakreditasi dari BNPB dan pengelolaan berbasis ITC. Setelah pembelajaran dengan multimedia, nanti bisa saya jelaskan banyak sekali kegiatan di sini yang bersifat multimedia dan sekarang bisa saya jelaskan lagi. Dan yang paling penting adalah free area hotspot yang bisa untuk menunjang berbagai kalangan dari kalian, serta kalian bisa berbagi ilmu, mencari dengan searching di sini dengan berbagai layanan yang disediakan di sini. Sebenarnya banyak sih keunggulan dari di sini semuanya, keunggulan di sini. Ini sekitar singkat aja tentang bagaimana sih IKMI Rizkina itu, bagaimana juga tentang kampus kita. Dan sebelah saya ini ada juga banyak juga terdapat banyak sekali dari lowongan seperti kalau bisa di view di sini bisa. Ini bisa kalau kita jujur, kalau kita sudah lulus kemana sih mau kita kerja apaan sih? Nah, dari situ kita bisa lihat kerja ini dari lowongan bank syariah. Kita juga bekerja sama dengan ini dan nanti bisa setelah bisa lulus bisa banyak sekali melakukan ini. Sebagian udah banyak dari mahasiswa yang sudah diterima, bisa dilihat di view.
kaitannya dengan globalisasi? Oke, saya akan menekan sedikit tentang globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global, dari kata global. Kata global yang berarti universal, artinya semua. Ada yang bisa diartikan sebagai fenomena ini yang keseluruhan dari semuanya atau menjadi ruang lingkup satu, atau yang lebih didefinisikan kalau di working definition, sehingga tergantung pada sisi mana, sebenarnya tergantung dari sisi mana kita memandang globalisasi. Karena dari pengertian globalisasi itu sendiri banyak sekali pengertian, mulai dari pengertian sosialisasi, dari sejarah, alami, dan masih banyak lagi bangsa dari dunia itu yang mengartikan globalisasi dengan pengertian yang berbeda. Tapi menurut dasarnya globalisasi itu belum memiliki suatu pengertian yang tetap atau yang apa sih globalisasi, tapi yang tinggal mengartikan apa sih globalisasi itu sebenarnya. Globalisasi itu apa sebenarnya? Sebenarnya banyak sekali pengertian dari globalisasi, dan kita tinggal melihat dari sisi mana. Ada yang dari geografis, ada ekonomi, ada budaya dan masyarakat. Dan tentang mitos, ada berbagai orang yang menyebut mitos-mitos tentang globalisasi, bahwa proses globalisasi kan membuat dunia menjadi seragam, atau globalisasi global dunia membuat orang menjadi satu kesatuan, dan menghapus. Sebenarnya globalisasi banyak sekali keuntungannya. Keuntungan dari globalisasi banyak sekali, dan tak hanya keuntungan yang banyak, dari segi kerugiannya pun kadang globalisasi juga banyak. Saya contohkan sebagai kerugian globalisasi dilihat dari segi budaya. Dari segi budaya, globalisasi bisa mengakibatkan yang namanya kebudayaan atau jati diri suatu budaya itu hilang. Kenapa? Karena kebudayaan itu bisa menghilangkan kebudayaan atau adat istiadat di suatu tempat yang dulu di sininya adatnya begini, sekarang globalisasi akan berbeda. Sebagai contoh gini, dulu kita waktu kecil bermain ala kadarnya, bermain bersama. Tapi dengan adanya era globalisasi, era kebudayaan yang kita dulu mainnya itu secara bersama-sama, bersama teman, berkumpul bersama teman baru bermain. Sekarang bermain sendiri dengan apa? Dengan gadget. Oleh sebab itu, globalisasi itu sebagai contoh menyingkirkan kebudayaan atau jati diri suatu daerah dari segi pandang kekurangan. Kalau dari kebudayaan, segi yang untuk kelebihannya juga banyak. Salah satunya sebagai contoh, iptek, teknologi teknologi dari budaya yang kita adaptasi di Bali, dari tari-tarian di Bali. Mengapa orang Papua tahu? Karena ada globalisasi. Ada globalisasi ini. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa tahu, oh globalisasi ini. Kita bisa men-searching, melihat apakah globalisasi ini juga ada. Jadi globalisasi itu bisa mengetahui informasi-informasi apa saja yang ada di belahan dunia. Itu salah satu keuntungannya. Dan sebenarnya globalisasi itu juga banyak, selain itu kerugiannya dari segi manapun juga tetap juga ada kemungkinan keuntungannya. Tinggal kita bagaimana memanage dan mengetahui apakah globalisasi itu berguna atau malah merugikan kita secara pribadi. Dari sudut pandang yang lain pun kadang juga globalisasi mengandung banyak keuntungan karena secara globalisasi itu secara global itu kebudayaan yang sangat besar yang meluang lingkupi seluruh dunia. Otomatis kalau kita tidak kuat-kuat menjaga jati diri kita akan tergerus oleh budaya globalisasi. Untung kalau globalisasi itu globalisasi yang sehat, yang menguntungkan, yang membangun. Coba kalau globalisasi yang merugikan kita, bagi remaja-remaja, contohnya sebagai sekarang kalau kebudayaan luar negeri yang sekarang kita anggap sebagai globalisasi ini, kebudayaan seperti kebudayaan diskotik kan dulu kita nggak tahu ya. Sekarang kita banyak kebudayaan balap-balapan, kebudayaan banyak sih contohnya dari kebudayaan luar negeri yang tidak baik menurut pandangan, terutama pandangan Islam saya pribadi. Yang sampai sekarang ini kebudayaan juga
telah merenggut banyak sekali jati diri dari anak-anak usia remaja yang mengakibatkan banyak sekali kerugian. Yang narkoba contohnya juga banyak sekali. Berikut adalah contoh dari video tentang globalisasi sebagai berikut. Inilah bumi kita, dan Indonesia terlihat sangat luas di sana. Dengan sumber daya alam yang melimpah dari Sabang hingga Merauke. Di era globalisasi seperti sekarang ini, infiltrasi dari bangsa asing, baik itu dari budaya, teknologi maupun sumber daya manusia, membuat masalah baru di Indonesia karena ia mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Salah satunya dalam hal teknologi. Teknologi memiliki dua dampak, positif dan negatif. Dampak positif jelas menghasilkan efisiensi dan juga efektivitas masyarakat yang berujung pada kemajuan bangsa. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya alam. Ini dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dari A sampai Z semua ada. Dampak berikutnya yaitu kerusakan alam. Kemajuan teknologi terasa pada semua lini kehidupan. Industri, rumah tangga, hingga transportasi semuanya menghasilkan polusi. Sebagai contoh, pertanian modern kini lebih sering digunakan pestisida untuk membasmi hama. Tetapi pestisida jika digunakan secara berlebihan memiliki dampak buruk bagi lingkungan karena ia dapat mencemari perairan. Dampaknya tentu merusak ekosistem yang ada di perairan. Sedikit dari ciri-ciri globalisasi pun banyak sebenarnya. Dari ciri globalisasi globalisasi itu sepertinya contohnya dari peningkatan dari keuntungannya, peningkatan kebudayaan, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, dari pertanian, dari banyak sekali dari globalisasi. Semua kita bagaimana sih kita memajukan negara kita ini, yang kita adaptasi dari negara yang sudah berkembang, contohnya di bidang pertanian. Dari bidang pertanian, dari di luar negeri sudah melakukan yang namanya penanaman, sudah menggunakan mesin. Kita adopsi dengan globalisasi, dengan ilmu pengetahuan kita tahu itu sebagai contohnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengatasi masalah yang seandainya di sini nggak ada pemecahannya, mungkin di daerah lain ada pemecahannya. Dengan adanya arus globalisasi yang menguntungkan, kita bisa tahu, oh ini caranya globalisasi. Kita mencari informasi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di tempat ini. Terus apa sih hubungannya tadi saya bilang warganegaraan, nasionalisme, dan globalisasi? Jadi udah kita mengenal pengertian dari globalisasi itu sendiri. Sekarang kita apa sih hubungannya? Sebenarnya bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat tangguh loh, yang mampu menentukan diri sendiri, yang mengontrol skema waktu keterbukaan pada dunia, dan menggunakan setiap peluang berinteraksi dengan dunia sebagai kesempatan untuk memajukan dan negara. Dan di era globalisasi ini perlu dihadapi dengan semangat nasionalisme yang sama kuatnya seperti saat negara-negara yang lemah melawan penjajah zaman dahulu, seperti kita dulu. Persis sama gitu. Sampai sekarang pun jiwa-jiwa patriotisme masih kita pegang kuat. Nasionalisme itu sendiri di era sekarang perlu diwujudkan dengan mengelola peluang yang timbul dari globalisasi.
semangat yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, harkat dan martabat, dan globalisasi telah mengantarkan dunia yang ke arah persaingan yang antar bangsa. Kenapa? Karena secara global mereka secara bersaing. Kalau kita mendirikan sebuah perusahaan, kita mendirikan sebuah perusahaan televisi atas nama merek Indonesia, dagang Indonesia. Saingan kita nggak cuma Indonesia saja, dari luar negeri pun banyak. Customer kita masih banyak menggunakan produk luar negeri, menggunakan produk yang banyak daripada produk yang di Indonesia. Atau kenapa? Pertama ya, kita kalah dalam segi teknologi, kalah dalam pembangunan. Oleh karena itu, sikap patriotisme dan jiwa nasionalisme perlu diterapkan ke kita semua, agar salah satunya memajukan masyarakat dalam perekonomian dan untuk membeli produk-produk Indonesia. Dan itulah sebagian dari manfaat dari kita globalisasi secara umum. Dan setelah itu globalisasi, apa untungnya sih globalisasi itu secara pembangunan? Banyak sih pengertian pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memperoleh tantangan pembangunan global. Jadi segini, semua kita melihat pembangunan, kita bisa mengatasi semua masalah di sini. Dan tujuan pembangunan nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Economic globalization is the spread of trade, transportation, and communication systems on a global scale in the interest of promoting international commerce. When talking about economic globalization, there are two different types of economies you should know about: protectionism and trade liberalization. Protectionism is protecting one's economy from foreign competition by creating trade barriers, while trade liberalization is the act of reducing trade barriers to make international trade easier between countries. These trade barriers are usually tariffs, which are required fees on imports or exports. This means that if this pen is $1 in country A and country B has a $5 tariff on pens, this pen would become $6 in country B. Canada's tariffs on food is a good example of protectionism because Canada places high tariffs on foods like dairy products. But on the other hand, if the Trans-Pacific Partnership and the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union is established, Canada would achieve trade liberalization when it comes to the importing of food. Since the world that we live in is globalized, the majority of the countries tend to side more with trade liberalization than protectionism. There are various ways the country can make trade easier with other countries. Free trade, which is the trading of goods or services between two or more countries without tariffs or taxes, is one of the many ways a country can make trading easier. On March 11, 2014, Canadian Prime Minister Stephen Harper and South Korean President Park Geun-hye signed the Canada-Korea Free Trade Agreement, which made Canada remove 97.8% of its tariffs on imported goods from Korea, like Kia and Hyundai cars, while Korea removing 98.2% of its tariffs from imported Canadian goods, like beef. Another way to make trade easier is to create a trade bloc, which is an agreement made between governments to reduce or eliminate trade barriers. Canada, United States, and Mexico are part of the North American Free Trade Agreement, or NAFTA, which makes them a trade bloc because of the goods and services that can easily be exchanged to and from each country's borders. NAFTA was first created in 1989 with only Canada and the States as trading partners, but on January 1st, 1994, Mexico joined, creating the official NAFTA.
Since NAFTA is a free trade agreement and also a trade bloc, it eliminates trade barriers between the North American countries to increase investment opportunities and establishes procedures to reduce trade disputes. Recently, on February 20th, 2014, a gathering was held in honor of the 20th anniversary of NAFTA, and one of the big discussion topics that arose were about the Keystone XL pipeline. The creation of NAFTA has caused manufacturing jobs from developed nations like Canada or the United States to transfer to developing nations like Mexico in order to reduce the cost of products, because developing nations have less government regulations and cheaper labor. This is called outsourcing, and to give you an example, the United States outsourced approximately 791,000 jobs to Mexico in 2010, and it was quite easy to transfer all these jobs because of free trade agreements and trade blocs. The World Bank, World Trade Organization, and the International Monetary Fund are other significant organizations when it comes to trade. All three organizations were created because of the Bretton Woods Conference that was held from July 1st to July 22nd in 1944, but the World Trade Organization was officially established on January 1st, 1995, when it replaced the General Agreement on Tariffs and Trade, otherwise known as GATT. The World Bank, WTO, and the IMF have many similarities when it comes to their intended purposes. All three support the expansion of international trade, discourage protectionism, and prevent conflicts that may lead to another world war. But there are also significant differences too. The World Bank increases growth and reduces poverty in developing countries in a variety of different ways. An example is their investment in education since 1962 in developing nations like Bangladesh, Chad, and Afghanistan. The IMF provides short-term loans to countries when an emergency occurs, like when Yemen received $93 million from the IMF on April 5, 2012 due to Yemen's ongoing struggle with terrorism. The WTO deals with the rules of trade between nations, settles trading disputes, and conducts trade negotiations. In May of 2013, Japan and the European Union brought a case to the WTO regarding unfair renewable energy services offered in Ontario. Therefore, the WTO ruled that Ontario was found guilty of discriminating against foreign renewable energy firms. Although these organizations have many benefits, they also have many drawbacks as well. Let's take a look at the World Trade Organization as an example. The WTO solves trade disputes between countries in a peaceful way, however, only focusing on the developed nations increases economic disparity all around the world. The WTO also lowers the cost of goods and services for those who live in developed countries. However, in order to achieve these low costs, labor rights and environmental concerns are usually ignored. Finally, the WTO promotes economic growth in developing nations. However, they do so by favoring the rich nations and powerful transnational corporations, which may end up harming these developing countries even more. With all of this trading going on, you may start to wonder if there are any problems that arise from it. One of the biggest issues created by economic globalization is issues regarding the environment. Sustainability, or the degree to which the Earth can provide resources for human needs, is one of the main concerns. An example of increasing sustainability of oil and gas is to use more renewable resources like wind and solar power, specifically developing the world in a way where the needs of the present-day generation are met, while preserving resources for future generations is called sustainable development. In 2008, Canada passed the Federal Sustainable Development Act, which changed the way Canada makes decisions and actions regarding environmental sustainability. Another method to making the Earth more sustainable is stewardship, which is taking responsibility of Earth's resources so that future generations will be able to have access to them as well. According to the 2007 Canadian Living Planet report, the average Canadian has such a big ecological footprint that if every person from the globe lived like the average Canadian, it would take approximately 4.3 Earths to support the whole population. To reduce Canada's ecological footprint, which is a measure of the amount of land it would take to meet the needs of one individual, Globe 2014, which is North America's largest international environmental business summit, was held from March 26th to March 28th in Vancouver, BC.
Now, what can one do to grow economically while also keeping in mind the sustainability of Earth's resources? Well, investing in knowledge economy may be the answer. Individuals or businesses that use education, research, innovative ideas, and informative technologies for a variety of constructive purposes can increase the wealth and prosperity of their nation while keeping the environment safe. The cool thing about knowledge economy is that it directly applies to us. By learning about economic globalization, we are able to find out about the issues that surround this topic, think critically about solutions to the various problems we face, and eventually take action to contribute to globalization in a positive way. Pembangunan nasionalisme mencakup beberapa hal yang bersifat lahiriah maupun yang batiniah, yang secara selaras dan seimbang. Pembangunan contohnya yang bersifat lahiriah dan yang bersifat ilmiah akan saya berikan contohnya seperti ini misalnya. Yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan fisik itu lahiriah, yaitu kebutuhan fisik kita sehari-hari, kebutuhan fisik manusia. Dan misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, pekerjaan, tempat tinggal, dan berhubungan dengan fisik lah ya. Itu selahiriah kita bisa untuk kebutuhan secara batin rohaniah, prasarana untuk ibadah, transportasi, untuk olahraga, untuk meningkatkan taraf kehidupan kita dan sebagainya. Sedangkan untuk contoh pembangunan yang bersifat batiniah itu ya seperti itu tadi. Sebenarnya masih banyak contoh-contohnya yang menyangkut diri pribadi dan menyangkut utama yang kita sebagai melakukan kegiatan. Setelah itu perencanaan pembangunan nasional. Setelah kita mengenal pembangunan, apa itu pembangunan, pengertian pembangunan itu, pembangunan dan perencanaan apa perencanaannya? Banyak program-program nasional atau propernas, program pembangunan nasional. Program pembangunan nasional. Program pembangunan nasionalnya sebenarnya udah digagas dari dulu, dari tahun 1999 yang ditetapkan masuk untuk arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan suspensi hukum yang sosial, dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan tatanan masyarakat dan kebangsaan yang beradab mulia, mandiri, dan bebas, dan mau serta mensejahterakan dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Dari sektor ekonomi, peranan sektor ekonomi itu perdagangan diarah untuk memantapkan stabilitas ekonomi di samping kinerja sektor pertanian kita yang masih sekarang berusaha untuk ditingkatkan. Yang pertama, itu pembangunan kehutanan, rehabilitasi hutan, mencegah kebakaran hutan biar tidak terjadi banjir, hutan yang gundul, dan serta lahan yang kritis, dan pembangunan hutan, tanaman industri, dan hutan untuk rakyat yang bisa dikatakan hutan lindung. Setelah itu kita bisa juga pembangunan dengan cara pembangunan perencanaan. Yang kedua untuk pembangunan prasarana. Ya, pembangunan prasarana ini bertujuan untuk perhubungan, pembangunan pariwisata, transportasi, komunikasi, dan masih banyak lagi tentang bagaimana pembangunan secara prasarana. Di samping itu pengairan juga termasuk jaringan irigasi untuk mendukung pengairan di sawah-sawah, dan pertambangan energi yang melanjutkan untuk ketetapan hidup seperti pertambangan. Kita tahu minyak, batu bara, emas, mineral, nikel, masih banyak lagi dari segi tambang. Nah, ketiga, pembangunan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dari sumber manusia itu sendiri termasuknya yang paling penting, karena dengan sumber daya manusia yang dari sumber manusia sendiri, yang dari diri kita sendiri akan mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
dalam rangka pembangunan kemanusiaan seutuhnya, pembangunan agama terutama budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta kedaulatan dan kedirgantaraan yang merupakan udara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Terus selanjutnya saya pembangunan regional, pembangunan sumber daya alam. Apa sih itu? Pembangunan daerah yaitu bagian integrasi dan atau penjabaran dari pembangunan nasional itu sendiri, diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antara daerah dengan perhatian daerah lain. Seumpama kita daerah yang sini, yang A dengan daerah B, yang daerah B ketinggalan, maka daerah A pun daerah B pun maksudnya akan lebih diutamakan pembangunannya, sehingga pembangunan itu akan merata di seluruh negeri. Jadi masyarakat di Indonesia itu terutama bisa merasakan kesejahteraan yang dinamakan kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya yang kelima, pembangunan tentang hukum, penerangan, politik, dan HAM. Pembangunan hukum terus diupayakan untuk kemajuan yang diletakkan pada dasar-dasar bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang di kesadaran politik rakyat dan landasan Pancasila itu sendiri, yang terutama yang di Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, itu sebagai landasan hukum. Sebenarnya landasan di Indonesia yang paling utama adalah Pancasila dan Undang-Undang. Dan secara itu sebenarnya untuk mengatasi masalah pembangunan di Indonesia itu sendiri, kita juga ada masalah seperti untuk mengatasi kebijakan sesuai dengan pengembangan impact, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Maka kita menggunakan mesin yang lebih berkualitas, dan kita membangun prasarana untuk kegiatan transportasi, jembatan, dan untuk meningkatkan kualitas jalan raya supaya transportasi itu pun lancar. Dan strategi pembangunan impact yang tepat itu pun salah satunya adalah dari segi internet itu sendiri. Dari kita, contohnya dari segi di Indonesia sudah banyak diterapkan pemblokiran terhadap situs-situs yang membahayakan bagi anak-anak di usia dini, dan selalu mengembangkan di pengajaran seperti ini di perkuliahan atau di sekolah dasar sampai sekarang pun mudah dilaksanakan pengembangan atau pengajaran yang bersifat iptek dan mudah menerapkan berbagai komputerisasi dalam segi pengajaran. Dari sektor produksi, terutama di sektor perindustrian, kita sendiri masih banyak produksi di Indonesia belum sampai pada tahap rancang atau pembangunan, rekayasa, dan penguasaan teknologi produksi. Sebagian besar proses pengalihan teknologi itu sendiri terjadi baru pada sampai pemanfaatan kemajuan teknologi itu sendiri yang terkandung dalam berbagai peralatan industri itu sendiri, dan berbagai macam kegiatan peningkatan dan pengembangan itu sendiri, baik dari peningkatan secara masyarakat sendiri atau secara SDM dan secara lain-lainnya. Dan oleh karena itu kita wajib sebagai rakyat Indonesia pun harus membangun yang namanya pembangunan nasional. Dan hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara kalangan industri dan usaha serta lembaga-lembaga litbang masih lemah. Secara garis besar, permasalahan yang kita hadapi adalah masih bersifat klasik. Contohnya segini, ketinggian di bidang pendidikan. Soalnya banyak yang S2, S3 masih bekerja itu saja di kantor-kantoran, itu saja. Padahal seharusnya kita itu kalau berpendidikan sangat tinggi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang bagi nanti orang yang kurang pendidikannya kurang tinggi bisa diikut, otomatis mengurangi pengangguran. Dan yang lain sebagai permasalahan bersifat klasik sebagai implementasi atas hal di atas. Jumlah komposisi sumber daya alam dan manusia itu tidak seimbang, jadi mengakibatkan pengangguran karena butuh pekerjaan banyak dan orangnya sedikit. Kebalik, maksud saya pekerjaan sedikit, maksudnya orangnya banyak.
Ya, sekian penyampaian materi saya tentang kewarganegaraan, terutama tentang pengaruh ketahanan nasional dan globalisasi, terutama bagi negara Indonesia ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.